Orang mengejar dunia sampai dia melupakan akhiratnya, melupakan hatinya, melupakan rasanya, bahkan melupakan dirinya sendiri. Diri yang sejati, yang murni, tanpa noda, tanpa warna. Oke, nikmati. Nikmati urip lah. Nikmati perjalanan hidup ini dalam segala kondisi situasi. Intinya yang harus kita bangun adalah kesadarannya. Kesadaran ilahi harus kita bangun. Kalau kesadaran ilahi sudah terbangun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu rahayu rahayu. Ngopi lur, ngopi kisit. Isuk-isuk nyeruput kopi. Ayo ngopi, menikmati kopi di pagi hari. Dan ahli hisab ahli hisab, laki-laki itu ahli hisab, menghisab rokok atau asap tembakau. Menikmati setiap tarikan dan hembusan nafas. Makanya bapak-bapak, para perokok sejati, rokoknya nggak pernah yang namanya kurang, pasti ada terus. Ini kunci atau resep nih bapak ibu, resep agar rokoknya itu ada terus. Apa itu? Menikmati setiap tarikan dan hembusan nafas. Ayo dinikmati. Kan ayatnya jelas, barang siapa yang bersyukur atas nikmatku, akan kutambah nikmatnya. Di saat kita merokok, kita sadari, kita nikmati, maka rokoknya nggak pernah habis, ada terus itu. Lah kenapa emak-emak itu berambang kok sampai kurang, bawang sampai kurang, belum beli lagi udah habis, dilalah hujan, kekurangan berambang, bawang? Karena survei membuktikan, ya nggak semua sih, survei membuktikan biasanya apa ya, emak-emak itu kalau pasar, di pasarnya saja udah sambat ndersulo kok. Lu sambat bakal gawe melarat, ndersulo gawe ketulo-tulo. Lah kok apa bisa contohnya, saya juga sering nemenin pasar kok. Di pasar harga berambang naik 500 atau 1000 udah sambat. Berambang mahal banget. Kemarin masih segini, sekarang sudah segini. Loh, awal dari belinya aja udah sambat. Tapi kalau bapak-bapak merokok aja dinikmati, menikmati setiap tarikan dan hembusan nafas. Pernapasannya pernapasan perut. Karena orang yang merokok pernapasannya menggunakan pernapasan sunatullah, pernapasan yang alami, yang mengikuti kehendak ilahi. Pernapasan itu ada tata caranya. Pernapasan yang Tuhan kehendaki itu adalah pernapasan perut. Oke? Jadi mulailah bersyukur agar hidup ini makmur, hidup ini mujur ngalor, mujur ngudon, mujur ngalor madem ngulon yo ngisuk lah. Ya mbok sih orang ngisuk mengko yo bisa sore. Wis penting dinikmati, disyukuri. Nikmati setiap tarikan dan hembusan asap tembakau ini. Ngopi dinikmati, jalan dinikmati, duduk dinikmati, bekerja dinikmati, melihat dinikmati, mendengar dinikmati, beraktivitas dinikmati. Maka barang siapa yang selalu bersyukur atas nikmatku, akan kutambah nikmatnya. Rebahan dinikmati, setelah rebahan dinikmati, maka nanti akan ditambah nikmat. Jalan-jalan,
jadi rebahan di hotel bintang 27. Empuk ono ora yo. Aku bar sambat mambengi siap-siap kalau bar sambat bentar sulo yo siap-siap, karena kata adalah doa, rasa adalah doa. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan memancar ke semesta dan akan dinyatakan oleh semesta. Berarti apa? Kita sendiri yang mendulutnya. Makanya di Qur'annya baik dan buruk semua terjadi karena dirimu sendiri. Tapi segi ora tak syukurilah ben padang. Iya bersyukur dan jaluk ngapura. Sing wis kedaden jaluk ngapura tu Gusti Pangeran. Kula nyuwun pangapura dumateng panjenengan. Kula lalai, mambengi kula lalai, mambengi kula khilaf. Kula nyuwun pangapura dumateng panjenengan, ampuni dosa-dosa kula teng masa lalu kula lan masa depan kula. Engkau maha pengampun, engkau maha lembut, engkau maha bijaksana Gusti. Itu jadi kesadarannya itu tidak meninggalkan jejak rekam energi negatif di masa lalu atau masa depan. Terus aja diulangi, sambate diganti kalau rasa syukur, nikmati asap tembakau. Lah katanya laki-laki yang apa ya merokok itu adalah ahli hisab, apalagi kopinya kopi setan. Itu kan ada kalau beli di warung, Bu beli apa, beli kopi setan. Anu panter banget ngomongnya sih, apa kopi setan, kopi dipelankan setan gitu loh. Lah tannya itu kenceng banget sih, jadi dengernya cuma kopi setan. Padahal ngomongnya ahlinya kopi sasetan gitu loh, cuman kekencengan. Beli kopi apa, kopi setan gitu. Jadi agak belar, karena kalau kekencengan itu pun bisa salah dengar. Seperti itu tadi, kopi sasetan. Kalau kekencengan jadi belakangnya doang tang. Wis mau dinikmati bala urip lah. Urip wis apa, urip aja sepaneng engko dadi gempeleng. Jadi nikmati saat ini sekarang ini. Wong Jawa ki simpel. Nikmati kasunyatan. Kasunyatan adalah saat ini sekarang ini. Tadi nang Jawa ki kata-katane simpel, tapi maknanya sangat dalam. Contoh sawang sinawang. Dalam Jawa ada bahasa sawang sinawang. Tapi kalau sawang sinawang ini kalau secara umum diartikan kita melihat orang lain melihat kita. Padahal kalau kita kaji lebih dalam lagi, sawang sinawang adalah saksi dan menyaksikan. Duh, syahadat sejati, saksi dan menyaksikan. Tuh, terus ada lagi apa ya? Ora bisa opo-opo, orang ngerti opo-opo. Ini kalau didalamin lagi, ini kalau secara umum orang bisa opo-opo, orang ngerti opo-opo kan dikira nggak bisa apa-apa, bodoh, nggak tahu apa-apa bodoh, nggak bisa apa-apa, nggak ya bodoh gitu kan. Tapi kalau kita dalemi lagi kata-kata aku ora bisa opo-opo, orang ngerti opo-opo, ini kalau di bahasa agamanya ini nafi isbat, menafikan diri kita, mengisbatkan Tuhan kita. Aku ora bisa opo, sadar bahwa diri kita itu nggak bisa apa-apa. Terus kesadaran ilahi muncul, aku dipisahkan karena Tuhan yang memisahkan, aku digerakkan karena Tuhan yang menggerakkan. Bukan engkau yang sholat, tapi engkau disolatkan. Gitu loh. Simple bahasa nih. Aku ora iso opo-opo, aku ora ngerti opo-opo. Itu kata-kata nafi isbat, bahasa kerennya, bahasa agamanya. Tapi nyongan orang ngerti agama yo. Mbuh wis ngau cowaan bae, wis ngau kata-katane derek bae lah.
sing intine padha. Terus ono maning ketika disakiti ada yang mengutuk apa mengutuk, ada yang mengutuk secara halus tenono, itu juga belum puncaknya apa? Gusti mboten sare, berarti apa? Berserah, menyadari bahwa semua Tuhan maha menyaksikan, kita ikhlas dan sebagainya. Simple kok. Banyak kata-kata yang sebenarnya kata-kata ini kata-kata kemakrifatan, kata-kata yang sangat dalam, cuman jarang dikupas. Wis intine nikmati kopimu paman, menikmati kopi dan nikmati setiap tarikan dan hembusan nafas ini, karena nafas adalah kekayaan yang sangat luar biasa. Orang mengejar dunia sampai dia melupakan akhiratnya, melupakan hatinya, melupakan rasanya, bahkan melupakan dirinya sendiri. Diri yang sejati, yang murni, tanpa noda, tanpa warna. Oke, nikmati. Nikmati urip lah. Nikmati perjalanan hidup ini dalam segala kondisi situasi. Apa yang kita anggap buruk belum tentu buruk kok. Belum tentu buruk. Intinya yang harus kita bangun adalah kesadarannya. Kesadaran ilahi harus kita bangun. Kalau kesadaran ilahi sudah terbangun, diam kita adalah doa, diam kita adalah wirid, zikir. Ya iya, kita diam, duduk diam, tapi kita menyadari kedipan mata, kita menyadari detak jantung, kita menyadari darah mengalir, kita menyadari kita masih hidup. Bukankah di situ semua ada kuasanya? Menyadari nafas ini, apakah kita bisa bernafas? Apakah kita bisa memanjangkan rambut? Harus sekian pertumbuhan proteinnya ketika kita makan. Apakah kita bisa mengatur yang di dalam sana? Proteinnya ke sini, vitaminnya ke sini, karbonnya itu, karbohidratnya ke sini dan sebagainya. Apakah bisa? Makanya apa? Aku ora bisa apa-apa, kita nggak bisa apa-apa. Dia yang membisahkan, dia yang maha mengatur dan sebagainya. Kenapa hal seperti itu jarang kita sadari? Tapi kita terlalu terjebak oleh pikiran kita ngurusi dunia. Untuk yang ngurusi dunia sih wajib lah ya, maksudnya mengkhawatirkan dunia gitu loh. Waduh besok ini gimana ini. Waduh, jadi kan kita terjebak di sini. Kita sampai tidak menyadari bahwa dalam diri kita ada kuasa yang sangat luar biasa, yang harusnya kita mensyukurinya. Nikmat mana lagi yang engkau dustakan? Nikmat mana lagi yang engkau dustakan? Darah mengalir dengan sempurna, detak jantung masih berdetak, kita masih bernafas. Bukankah ini kenikmatan yang luar biasa? Tapi kenapa kita sambat ndersulo bae? Stop untuk sambat ndersulo paman. Stop. Mulai mensyukuri hidup. Mulai. Barang siapa yang bersyukur atas nikmatku, akan kutambah nikmatnya. Penyakitan umpomo asma nih, kan bagian paru-paru. Kita tidak melekat kepada penyakit tersebut, tapi kita menikmati dan mensyukuri setiap tarikan dan hembusan nafas ini. Otomatis dengan berjalannya waktu, entah kita mendapatkan petunjuk agar berobat kemana atau dengan apa gitu. Karena apa? Di saat kita menikmati nafas, Allah akan menambahkan nikmat yang tadinya punya penyakit, tapi penyakit paru-paru mama nih,
tapi kita menikmati setiap tarikan dan hembusan nafas, ditambah nikmatnya, penyakitnya jadi berangsur-angsur membaik, penyakitnya berangsur-angsur sembuh dan sebagainya. Sebenarnya simple dan sederhana, asal kita mau mempraktekannya, mau praktek intinya, bukan hanya tahu teori segudang sesamudra, kalau tanpa ada laku nyatanya, pempraktekannya, ya sia-sia. Ilmu ketuku kanthi laku. Semuanya butuh proses, semuanya butuh waktu. Tidak ada barang ujuk-ujuk, karena itu sudah menjadi sunatullah. Nggak ada bim salah bim ujuk-ujuk bra bra bra, itu nggak ada. Berproses, adanya cuma di itu doang. Itu apa, kalau ada acara ulang tahun itu sulapan. Prok jadi apa bra 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 gitu. Nikmati prosesmu paman. Lagian ya tujuan bukan utama, yang utama adalah prosesnya. Oke, wis pirang menit ya. Ayo kita buang keakuan diri, kita tajalikan keakuan ilahi. Bukan kita yang bisa, tapi kita dipisahkan. Jadi pengen menikmati hidup alias mangkat mancing, mangkat, ayo dipancing rasa yang sejati dalam diri kita, dipancing karo walesan kue kewelasan. Ayo dipancing. Talinya itu adalah tali keterhubungan, kesadaran. Tali keterhubungan kita dengan Tuhan kita itu adalah nafas. La, patisnya itu la. Apa? Ayo dipancing. Dipancing rasa sejati yang ada dalam diri kita itu dimunculkan. Dengan umpannya adalah latihan, berproses, agar yang tadinya kemerungsung menjadi bahagia kembali, agar yang tadinya sampan tersulo jadi menikmati hidup ini. Walesan, joran, ya kan namanya joran, jroning pangeran itu lho. Kolbumu mimpai tulo, otak-atik gathuk. Aduh, joran, ini jroning pangeran. Di dalam nurani ada sesuatu rahasia yang sangat rahasia. Nganggo walesan sing gaweane kan pring, sifatnya pring, kalau udah tinggi itu akan melengkung, tetap rendah hati. Pring wis jerone apa suwung, kayugung susuing angin, suwung kosong. Itu sanepan-sanepan ayat-ayat ilahi, ayat kaunia dibaca untuk menyadari diri ini, untuk kembali mengenal jati diri yang sejati. Oke. Bukankah waktu kena strike itu asik? Diukel kan? Di saat kita dapat ikan kan diukel, kita dikembalikan. Jadi tali yang sudah kita lempar kita tarik lagi. Makanya kita sudah dilempar seret dari alam kelanggengan untuk meniti di alam dunia ini, sudah dilempar. Ayo kita tarik lagi, kita kembali lagi, berserah diri pada Tuhan kita. Makanya semua yang ada di alam semesta ini, asal kita sadari, kita renungkan, ujung-ujungnya ini kembali kepadanya. Makanya segala sesuatu asalnya dari Dia dan akan kembali kepada Dia. Kembalikan kesadarannya, kembalikan pemahamannya, kembalikan semuanya kepadanya. Jadi segala sesuatu ya kembalinya ke Dia.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Jadi nikmati hidup ini paman. Nah, pokoknya nikmati. Menikmati nikmat mana lagi yang kita dustakan. Oke. Sing urung ngopi gawe kopi. Ngopi. Wis ta. Oke. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan nikmati aktivitas Bapak Ibu semuanya. Salam damai bahagia, salam sejahtera, berkah berlimpah untuk semuanya. Bismillah, dengan kuasa ilahi, dengan kehendak ilahi, kita semua tertuntun terbimbing untuk menjadi para pejalan sejati yang mengikuti tuntunan ilahi, yang tercahayai hati, akal, raga ini oleh cahaya murni, cahaya sejati, sehingga kita kembali kepada asal usul diri. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.